Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan produk kami, yaitu herbal fresh drink. Dan kami beranggotakan 7 orang, diantaranya yaitu Daif Fahrudin, Elis Marfuah, Muhammad Kahfi Haki, Rifani Mulya dengan saya sendiri, Nur Aziza, Rose, dan Susi. Dan di sini kenapa sih kami mengambil produk herbal fresh drink? Jadi melihat semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap minuman herbal untuk pengobatan alami. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap produk pangan yang berlabel kesehatan. Pengembangan produk minuman fungsional dari jahe dan sereh merupakan upaya penting dalam mengurangi kecenderungan masyarakat dalam mengkonsumsi soft drink, serta upaya memanfaatkan khasiat dari ekstrak jahe dan sereh untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Jadi kami mengambil produk herbal fresh drink ini karena melihat kondisi ataupun suasana saat sekarang ini yang semakin banyak virus dan juga perlunya meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat di masa sekarang ini. Dan juga masyarakat juga sangat melihat ataupun memperhatikan produk yang akan mereka konsumsi pada saat ini. Jadi masyarakat sekarang lebih mendominankan atau melihat produk yang begitu memiliki manfaat bagi tubuh mereka sendiri, yaitu untuk memenuhi ataupun kebutuhan kekebalan tubuh mereka. Maka dari itu kami memilih herbal fresh drink untuk produk kami. Jadi untuk selanjutnya, untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh saudari kami, yaitu Susi, yaitu tentang deskripsi singkat produk dan lokasi usaha. Terima kasih. Persilakan kepada Susi. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi. Di sini saya mempunyai kesempatan untuk menjelaskan tentang deskripsi singkat produk dan lokasi usaha. Herbal fresh drink merupakan salah satu upaya dalam pelestarian jamu dengan meningkatkan cita rasa yang berbeda pada masyarakat. Yang dimaksud dengan meningkatkan cita rasa yang berbeda itu yaitu dilihat dari keunggulan herbal fresh drink itu sendiri, yaitu untuk memberdayakan minuman tradisional dalam bentuk rasa dan pengemasan yang modern. Herbal fresh drink itu sendiri dibuat dari bahan baku yang alami, yaitu dari ekstrak rempah-rempah yang terdiri dari jahe, serai, lemon, dan gula aren. Di sini juga kita menyediakan 3 varian rasa, yaitu rasa original, Thai tea, dan matcha. Manfaat herbal fresh drink itu sendiri yaitu untuk menjaga kesehatan tubuh kita, terutama kekebalan tubuh kita, sehingga minuman ini cocok dikonsumsi oleh anak-anak maupun dewasa. Untuk kalian yang sering ataupun yang lebih banyak melakukan aktivitas di luar, minuman ini cocok untuk penyegar ataupun penghangat tubuh kalian. Untuk harganya itu sendiri yaitu hanya 8.000 per botol. Untuk menentukan lokasi usaha, kita memilih di tempat wisata yang ada di daerah Bogor, baik itu kota maupun kabupaten. Kenapa kita memilih tempat tersebut? Karena Bogor itu merupakan daerah yang kaya akan wisata ataupun kuliner, sehingga cocok banget dan sangat strategis dalam penjualan herbal fresh drink itu sendiri. Dilihat dari pengunjung wisata dan kulinernya itu sendiri dari mancanegara ataupun dari penjuru daerah. Selain itu juga kita memasok ke supermarket dan reseller.
Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rose. Perkenalkan, nama saya Rose dari Prodi Agribisnis dengan NIM A1710539. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang aspek lingkungan. Lingkungan sendiri yaitu merupakan hal yang penting dalam berwirausaha. Dalam aspek lingkungan sendiri yaitu terbagi menjadi dua, yaitu aspek lingkungan makro dan juga aspek lingkungan mikro. Aspek lingkungan makro sendiri yaitu terbagi menjadi satu, pengaruh politik, sosial, dan juga budaya. Melihat situasi dan kondisi saat ini, perlu adanya penambahan imun tubuh kita, dan kami hadir dengan membuat produk ini, kami hadir untuk menstabilkan imun tubuh kita. Yang kedua yaitu ekologi. Indonesia memiliki iklim tropis sehingga akan terjadi musim hujan. Nah, pada saat musim hujan ini sangat perlu adanya penghangatan tubuh. Salah satunya yaitu minuman yang sangat cocok dalam keadaan dingin, yaitu adalah produk dari kita. Yang ketiga adalah teknologi. Teknologi sendiri dalam pembuatan produk kita ini yaitu dilakukan secara manual, dikarenakan modal dan pembuatan teknologi sangat tinggi. Yang kedua yaitu aspek lingkungan mikro. Aspek lingkungan mikro sendiri yaitu terbagi menjadi satu, segmen demografis. Besar kecilnya populasi berhubungan dengan besarnya populasi wilayah industri. Yang kedua yaitu struktur usia. Usia penduduk di suatu negara akan berbeda-beda dengan negara lainnya, dan hal itu akan ikut mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang ketiga yaitu distribusi geografis. Perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya akan berpengaruh, yaitu terhadap permintaan suatu barang atau dan jasa. Yang keempat yaitu komposisi etnis. Komposisi etnis dalam suatu negara akan mengalami perubahan. Seperti sebuah perusahaan, tantangan yang dihadapi adalah mewaspadai dan selalu sensitif dalam mencermati perubahan yang terjadi. Yang kelima yaitu distribusi pendapatan. Dengan memahami bagaimana distribusi pendapatan dalam populasi perusahaan, dapat mengetahui besarnya daya beli. Yang keenam yaitu kelompok pendidikan. Nah, kelompok masyarakat pendidikan dapat dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu buta huruf, tidak mengikuti jenjang pendidikan, lulusan SD, SMP, maupun SMA, dan pendidikan perguruan tinggi dan pendidikan profesi. Dengan jumlah penduduk yang populasi masyarakat yang berpendidikan menimbulkan permintaan terhadap hidup sehat. Dengan begitu, akan meningkatkan permintaan produk-produk sehat pun terus diminati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan herbal freeze drink dalam 1 tahun menggunakan rumus penerimaan PR P kali Q 7.000 dikali 9.000 botol. Jadi total penerimaan usaha dari hasil penjualan herbal fresh drink dalam 1 tahun yaitu 63 juta. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Azizah. Baik, perkenalkan nama saya Nur Azizah Isnaini. Saya dari Prodi Agribisnis dengan NIM A1710278. Saya akan menjelaskan mengenai investasi usaha di tahun pertama, yaitu ada harga barang, usia ekonomis, dan biaya penyusutan. Untuk alat-alatnya itu ada kompor gas, tabung gas 3 kg, baskom besar, baskom kecil, panci besar, blender, penyaring, pisau, centong, dan corong. Untuk usia ekonomis atau lama pakainya itu relatif sama, yaitu 4 tahun. Untuk harga awal barang tersebut relatif berbeda-beda. Untuk nilai isi barang tersebut selama 4 tahun, yaitu mulai dari Rp0 hingga Rp150.000.
Untuk biaya investasinya itu yaitu subtotal biaya jenis perlengkapan atau biaya tetap ditambah subtotal biaya lain-lain, yaitu 2.902.000 ditambah 2.500.000 sama dengan 5.402.000. Untuk biaya penyusutannya itu HP dikurang NS per N, yaitu harga awal barang tersebut dikurang nilai isi dibagi nilai ekonomis, yaitu 188.000. Dan untuk AFC yaitu biaya penyusutan dibagi harga jual barang tersebut, yaitu 188.000 dibagi 7.000 sama dengan 26,9. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Elis Marfuah. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada investasi atau biaya tetap, yaitu ada kompor gas, tabung gas 3 kg, baskom besar, baskom kecil, panci besar, blender, sodet, penyaring, pisau, centong, dan corong, yaitu bersubtotal 2.902.000. Dan untuk biaya habis pakai yaitu ada jahe, gula aren, lemon, flavor Thai tea, flavor matcha, serai wangi, botol kemasan 250 ml, dan kertas merek, yaitu bersubtotal 2.797.000. Dan untuk biaya perjalanan yaitu ada keperluan pembelian bahan dan promosi yaitu bersubtotal 200.000. Dan ada pula biaya lain-lain yaitu ada tenaga kerja, sertifikasi LPPOM MUI dan BPOM, dan ada juga publikasi yaitu bersubtotal 2.500.000. Dan untuk seluruh totalnya yaitu ada 8.199.000 rupiah. Oke, selanjutnya yaitu investasi sebagai modal awal yaitu senilai 5.402.000 rupiah. Untuk penerimaan senilai 63 juta di bulan pertama, untuk bulan kedua hingga 12 yaitu 5.040.000 rupiah. Untuk biaya produksi senilai 35.964.000 rupiah di bulan pertama. Untuk bulan kedua hingga 12 yaitu senilai 2.797.000 rupiah. Untuk pendapatannya itu senilai 27.036.000 rupiah di bulan pertama. Untuk di bulan kedua hingga 12 yaitu senilai 2.243.000 rupiah. Untuk pendapatan per bulan yaitu senilai 2.253.000 rupiah. Untuk RC-nya itu senilai 2,397699197, yaitu bisa dibulatkan sebagai menjadi 2,4. Baik, kesimpulan dari presentasi kami pada kali ini itu herbal fresh drink merupakan minuman herbal yang modern karena dapat memilih varian rasa. Herbal fresh drink terbuat dari bahan alami yaitu terdiri dari jahe, gula aren, serai wangi, dan lemon, serta ada varian rasa yaitu Thai tea dan matcha. Penerimaan dalam 1 tahun minuman herbal fresh drink yaitu sebesar 63 juta rupiah, di mana kita mengambil produksi 25 botol per hari. Maka dalam 1 bulan kita memproduksi 750 botol. Jadi dalam jangka 1 tahun dapat menghasilkan 9.000 botol dengan target pencapaian per tahun untuk mempermudah proses produksi dan penjualan. Biaya investasi dalam 1 tahun yaitu sebesar 5.402.000 rupiah dengan biaya penyusutan sebesar 188.000 rupiah. Dalam penghitungan AFC terdapat nilai 26,9 dan biaya operasional herbal fresh drink dalam waktu 1 tahun dalam penerimaan 1 tahun yaitu sebesar 63 juta rupiah dengan biaya produksi 35.964.000 rupiah. Maka pendapatan per tahun dari hasil penjualan minuman herbal fresh drink yaitu sebesar 27.036.000 rupiah. Sedangkan hitungan dalam 1 bulan pendapatan sebesar 2.253.000 rupiah, sehingga RC yang didapatkan yaitu sebesar 2,4. Dan usaha yang kami jalani layak dilanjutkan.
Untuk barang habis pakai tidak semua dihabiskan, namun ada stok untuk produk resell. Baik, cukup sekian presentasi kami pada kali ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya produk kami dapat bermanfaat bagi masyarakat dan diminati oleh masyarakat yang ada. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.